Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bertanya, mengapa air bisa menenggelamkan sebagian manusia namun menopang langkah para wali? Bukan karena mereka memiliki ilmu rahasia, bukan karena tubuh mereka ringan, dan bukan pula karena dunia tunduk pada manusia. Ada satu kalimat yang mereka ucap, namun tidak semua orang mampu menghidupkannya. Sebuah kalimat yang jika keluar dari hati yang benar, mampu membuat alam mendengar dan patuh. Malam ini, jangan dengarkan kisah ini dengan telinga. Dengarkan dengan hatimu. Sebab rahasia bismillah bukan untuk mereka yang ingin keajaiban, tetapi untuk mereka yang siap melepaskan segalanya. Bab 1. Ketika bismillah tidak lagi dimiliki lidah. Malam itu tidak hanya sunyi, tetapi seakan menahan napas. Air terbentang luas, gelap dan tenang, seperti mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Seorang wali berdiri di tepiannya, bukan dengan keberanian, bukan pula dengan keyakinan diri, melainkan dengan kehampaan total. Ia tidak sedang bersiap melakukan keajaiban, sebab baginya keajaiban adalah bahaya tersembunyi. Yang ia lakukan hanyalah satu hal yang tampak biasa bagi manusia, namun mengguncang semesta bagi yang memahaminya. Ia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sebagai kalimat pembuka, melainkan sebagai pernyataan bahwa dirinya telah keluar dari kehendak pribadi dan masuk ke dalam kehendak Allah sepenuhnya. Manusia sering mengira bahwa Bismillah adalah milik mereka, padahal para wali mengetahui bahwa kalimat itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Selama seseorang merasa, aku yang mengucapkan, selama masih ada rasa berbuat, berharap dan mengandalkan diri, maka Bismillah itu belum hidup. Para wali menunggu bertahun-tahun hingga hati mereka cukup hancur untuk tidak lagi merasa sebagai pelaku. Sebab dalam pandangan ma'rifat, pelaku sejati hanyalah Allah, sementara manusia hanyalah tempat lewatnya kehendaknya. Di titik inilah rahasia mulai terbuka. Bukan rahasia untuk berjalan di atas air, tetapi rahasia mengapa air tidak lagi berani menenggelamkan. Air adalah makhluk yang taat, yang sejak awal penciptaannya hanya mengenal satu perintah, tunduk kepada Tuhan. Maka ketika seorang wali melangkah setelah bismillah yang murni, air tidak melihat manusia, tidak melihat tubuh, tidak melihat berat dan hukum fisika. Yang ia kenali hanyalah nama Allah yang hadir tanpa hijab, dan tidak ada satupun makhluk yang berani melawan nama itu. Namun rahasia ini tidak pernah diwariskan sebagai ilmu, tidak ditulis dalam kitab, dan tidak diajarkan sebagai teknik. Ia justru disembunyikan dari orang-orang yang terlalu ingin. Semakin seseorang mengejar karamah, semakin tebal hijabnya. Para wali memahami bahwa berjalan di atas air bukanlah kemuliaan, bahkan bisa menjadi jebakan yang halus. Karena itu mereka gemetar saat karamah muncul, takut jika masih ada keakuan yang menyelinap di balik bismillah mereka. Maka jika malam ini engkau bertanya, bagaimana para wali bisa berjalan di atas air, dengarkan baik-baik jawabannya. Mereka tidak pernah mencoba berjalan di atas air. Mereka hanya berusaha tenggelam sepenuhnya dalam kehambaan. Dan ketika ego telah tenggelam lebih dulu, dunia kehilangan kuasanya. Di sanalah bismillah berubah dari sekadar ucapan menjadi kunci yang membuat alam pun memilih untuk taat. Bab 2. Lenyapnya aku di balik nama. Sebelum seorang wali berani mengucap bismillah dengan benar, ada sesuatu yang harus lebih dulu dihancurkan. Sesuatu yang tidak terlihat namun paling berbahaya, rasa aku. Rasa inilah yang membuat ibadah terasa berat, doa terasa jauh, dan keajaiban berubah menjadi godaan. Para wali memahami bahwa selama aku masih berdiri, nama Allah tidak akan bekerja dengan sempurna, sebab nama itu tidak pernah berbagi ruang dengan kesombongan sekecil apapun. Perjalanan menghancurkan aku bukanlah perjalanan yang indah. Ia dipenuhi kegagalan, keterasingan, dan kesunyian yang panjang. Banyak wali yang diuji dengan kehilangan kehormatan, difitnah tanpa sebab, atau dipandang rendah oleh manusia. Namun mereka tidak melawan, sebab mereka tahu bahwa setiap hinaan adalah palu yang memecah ego, dan setiap kesabaran adalah pintu yang mendekatkan mereka kepada kehambaan sejati. Di saat manusia lain sibuk mencari pengakuan, para wali justru bersembunyi. Mereka takut dikenal bukan karena rendah diri, tetapi karena takut kehilangan keikhlasan.
Mereka memahami bahwa semakin seseorang terlihat, semakin besar peluang aku untuk tumbuh kembali. Maka mereka memilih jalan yang sepi, jalan yang tidak ramai oleh pujian, agar bismillah tetap murni ketika terucap. Ketika aku akhirnya melemah, sesuatu yang halus mulai terasa. Hati menjadi ringan, ibadah menjadi sunyi, dan dunia perlahan kehilangan cengkeramannya. Di titik ini, wali tidak lagi merasa sedang berdoa, sebab yang terjadi adalah doa itu sendiri sedang mengalir. Bismillah tidak lagi keluar dari mulut, melainkan dari keadaan batin yang telah berserah sepenuhnya. Dan disinilah letak rahasia yang jarang disadari manusia. Air tidak tunduk pada orang yang kuat, tetapi pada orang yang telah menyerah. Ketika seorang wali melangkah, ia tidak membawa keyakinan diri, tidak membawa ilmu, dan tidak membawa keberanian. Ia hanya membawa kehampaan yang diisi sepenuhnya oleh nama Allah. Maka alam pun mengenalinya bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai hamba yang telah kembali ke asalnya. Bab 3. Air yang mengenal Tuhannya. Manusia sering memandang air sebagai benda mati, sesuatu yang bisa dikendalikan, diarahkan, bahkan dilawan. Padahal dalam pandangan para wali, air adalah makhluk yang paling jujur dalam ketaatan. Ia tidak membangkang, tidak menunda, dan tidak bertanya. Sejak diciptakan, air hanya mengenal satu bahasa, perintah Tuhan. Maka siapapun yang datang membawa kehendaknya sendiri akan ditenggelamkan, bukan karena air kejam, tetapi karena air menolak keangkuhan. Para wali memahami rahasia ini jauh sebelum mereka melangkah. Mereka tidak bernegosiasi dengan alam, tidak menantang hukum, dan tidak berharap perlakuan khusus. Yang mereka lakukan hanyalah menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Hingga tidak ada lagi perbedaan antara apa yang mereka niatkan dan apa yang Allah kehendaki. Di saat itulah air tidak lagi melihat manusia, tetapi melihat nama Allah yang hadir tanpa penghalang. Air mengenal siapa yang datang dengan hati yang penuh dan siapa yang datang dengan hati yang kosong. Hati yang penuh oleh ambisi, ingin dilihat, ingin diakui, dan ingin disebut istimewa, akan berat walau tubuhnya ringan. Sebaliknya, hati yang telah dikosongkan dari keakuan menjadi ringan walau membawa tubuh yang sama, maka rahasianya bukan pada berat badan, melainkan pada berat ego. Ketika seorang wali melangkah di atas air, sesungguhnya yang terjadi bukanlah air mengeras atau hukum alam dilanggar. Yang terjadi adalah hukum yang lebih dalam sedang bekerja. Alam semesta tunduk kepada yang tunduk kepada penciptanya. Dan ketaatan itu mengalir tanpa suara, tanpa gemuruh, tanpa pertunjukan. Inilah sebabnya para wali tidak pernah menjadikan karamah sebagai bukti kebenaran. Mereka tahu bahwa ketaatan air hanyalah pantulan dari ketaatan hati. Jika hati kembali keras, air pun kembali menjalankan tugasnya sebagaimana biasa. Karena itu para wali lebih menjaga hati mereka daripada menjaga langkah, lebih takut pada kesombongan daripada pada tenggelam, dan lebih sibuk menyembunyikan rahasia ini daripada menunjukkannya kepada dunia. Bab 4. Ijazah langit yang tak pernah diminta. Para wali tidak pernah memohon kepada Allah agar diberi keistimewaan. Mereka justru berdoa agar diselamatkan dari keistimewaan itu sendiri. Sebab mereka memahami satu hal yang tidak dipahami banyak pencari. Setiap kelebihan adalah ujian, dan setiap karamah adalah tanggung jawab yang berat. Namun ketika kehambaan telah sempurna, langit seakan memberi ijazah tanpa diminta, bukan berupa tulisan atau janji, melainkan berupa ketundukan alam yang datang dengan sendirinya. Bismillah yang diucapkan oleh para wali bukanlah mantra, bukan pula kunci rahasia yang bisa dipelajari. Ia adalah tanda bahwa seorang hamba telah berhenti mengandalkan apapun selain Allah. Saat kalimat itu keluar dari hati yang telah kosong dari kehendak pribadi, maka ia tidak membawa permintaan, melainkan pengakuan bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali milik Tuhan semesta alam. Ijazah langit ini tidak diberikan kepada mereka yang mencarinya. Ia justru hadir kepada mereka yang tidak lagi peduli apakah mereka memilikinya atau tidak. Karena selama masih ada rasa ingin diakui, selama masih ada harapan dipandang istimewa, maka ijazah itu tertahan,
Langit hanya membuka rahasianya kepada hati yang telah sepenuhnya berserah dan tidak menuntut balasan apapun. Ketika ijazah itu hadir, alam pun berubah sikap. Air, tanah, angin, dan waktu seakan mengenali kehadiran hamba yang telah kembali ke asalnya. Bukan karena wali itu berkuasa, tetapi karena ia tidak lagi menghalangi kekuasaan Allah bekerja dalam dirinya. Maka yang tampak seperti keajaiban sejatinya adalah keteraturan yang lebih tinggi sedang berlangsung. Namun para wali sangat menjaga agar ijazah langit itu tidak menjadi hijab baru. Mereka bersembunyi dari karamah sebagaimana seseorang bersembunyi dari fitnah. Mereka lebih memilih dikenal sebagai manusia biasa daripada dikenal sebagai hamba yang istimewa. Sebab bagi mereka, keselamatan hati jauh lebih penting daripada kekaguman dunia dan keridaan Allah lebih berharga daripada berjalan di atas air. Bab 5. Jalan sunyi para pemanggul nama. Tidak ada wali yang sampai pada rahasia bismillah tanpa melewati kesunyian yang panjang. Jalan ini tidak ramai, tidak dipenuhi sanjungan, dan tidak menawarkan kepastian yang menyenangkan. Justru sebaliknya, ia dipenuhi keraguan yang mengikis keyakinan, sepi yang menguji ketulusan, dan rasa ditinggalkan yang membuat hati hampir menyerah. Namun di sanalah para wali diuji, apakah mereka mencari Allah atau sekadar mencari rasa aman dalam keyakinan. Dalam kesunyian itu para wali belajar berbicara dengan diam. Mereka menemukan bahwa semakin sedikit kata, semakin jelas suara hati. Dunia perlahan menjauh dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan kehadiran Allah yang tak pernah benar-benar pergi. Pada tahap ini, bismillah tidak lagi diucapkan di awal perbuatan, melainkan mengalir sepanjang hidup, menyertai setiap niat tanpa perlu disuarakan. Banyak yang mengira para wali kuat karena ilmu atau wirid yang mereka miliki. Padahal kekuatan mereka lahir dari kesediaan untuk tidak memiliki apapun, bahkan tidak memiliki hasil dari ibadah mereka sendiri. Mereka beramal tanpa menagih balasan, berdoa tanpa menuntut jawaban, dan bersabar tanpa berharap dipahami. Inilah kekuatan yang tak terlihat namun mengguncang alam. Di jalan sunyi ini, para wali seringkali tampak seperti manusia biasa, bahkan terkadang lebih hina di mata dunia. Mereka menerima itu dengan lapang, sebab kehinaan di hadapan manusia seringkali menjadi kemuliaan di hadapan Allah. Setiap kali harga diri runtuh, setiap kali nama mereka dilupakan, hati mereka justru semakin lapang untuk dipenuhi oleh nama Allah. Dan ketika akhirnya mereka melangkah, baik di atas tanah maupun di atas air, langkah itu tidak membawa kebisingan apapun, tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa ingin dilihat. Yang ada hanyalah kesunyian yang jujur antara hamba dan Tuhannya. Inilah jalan para pemanggul nama, jalan yang tidak banyak diketahui, tetapi dikenali oleh langit dan bumi. Bab 6. Antara karomah dan jebakan yang halus. Tidak setiap keajaiban adalah tanda kedekatan. Inilah rahasia yang membuat para wali selalu berjalan dengan rasa takut, meski alam seakan tunduk kepada mereka. Sebab ada perbedaan tipis antara karamah yang mengangkat ruh dan jebakan halus yang justru menurunkannya. Banyak yang terpesona oleh kejadian luar biasa, namun lupa bertanya dari mana asalnya dan kemana ia membawa hati. Karamah sejati lahir dari kehambaan yang semakin dalam. Ia tidak memunculkan rasa istimewa, tidak melahirkan kebanggaan, dan tidak menumbuhkan keinginan untuk dipuji. Justru sebaliknya, semakin karamah itu hadir, semakin seseorang merasa kecil dan tak berarti. Para wali menangis bukan karena bahagia, tetapi karena takut jika apa yang tampak luar biasa itu justru menjadi hijab baru antara dirinya dan Allah. Berbeda dengan jebakan yang halus, yang datang membawa rasa puas dan keyakinan palsu. Keajaiban yang tidak disertai kerendahan hati akan membuat seseorang merasa dipilih, merasa berbeda, dan perlahan memandang dirinya lebih tinggi daripada manusia lain. Disinilah bahaya terbesar, sebab ketika aku kembali berdiri, nama Allah pun tersisih tanpa disadari. Para wali selalu mengukur keadaan batin, bukan kejadian lahir. Mereka tidak bertanya apa yang bisa mereka lakukan, tetapi siapa yang hadir di dalam hati mereka saat sesuatu terjadi. Jika yang hadir adalah rasa takut kepada Allah, itu pertanda keselamatan. Namun jika yang hadir adalah rasa bangga, maka mereka segera berlindung,
meski keajaiban itu tampak indah di mata manusia. Karena itu, para wali lebih memilih berjalan seperti manusia biasa daripada berjalan di atas air dengan hati yang terancam. Mereka memahami bahwa keselamatan iman jauh lebih berharga daripada kekaguman dunia. Dan bismillah yang sejati selalu membawa satu tanda yang tak bisa dipalsukan. Semakin besar kuasa yang tampak, semakin dalam kerendahan hati yang tumbuh di dalam. Bab 7, ketika bismillah menyatu dengan napas. Pada satu titik dalam perjalanan ruhani, para wali tidak lagi mengingat kapan mereka mengucap bismillah untuk terakhir kalinya. Bukan karena mereka melupakannya, tetapi karena kalimat itu telah menyatu dengan napas mereka. Ia tidak lagi hadir sebagai ucapan yang disadari, melainkan sebagai keadaan batin yang terus hidup. Setiap tarikan napas adalah pengakuan akan ketergantungan, dan setiap hembusannya adalah penyerahan total kepada Allah. Di tahap ini, hidup tidak lagi dibagi antara ibadah dan aktivitas dunia. Semua menjadi satu aliran kesadaran. Makan, berjalan, diam, bahkan tidur, semuanya berada dalam lingkaran kehadiran Tuhan. Para wali tidak merasa sedang berzikir, sebab seluruh hidup mereka telah menjadi zikir yang sunyi. Bismillah tidak lagi mengawali perbuatan, tetapi mengaliri seluruh keberadaan. Ketika bismillah telah menyatu dengan napas, ketakutan pun kehilangan pijakannya. Bukan karena wali menjadi kebal, tetapi karena tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Mereka tidak takut kehilangan, sebab mereka tidak merasa memiliki. Mereka tidak takut tenggelam, sebab yang bisa tenggelam hanyalah sesuatu yang masih ingin bertahan. Dan di titik inilah hati menjadi ringan, lebih ringan dari air yang paling tenang sekalipun. Manusia sering mencari ketenangan dengan mengubah keadaan di luar dirinya. Para wali justru menemukan ketenangan ketika keadaan batin tidak lagi bergantung pada apapun. Dunia boleh berubah, air boleh bergelombang, dan ujian boleh datang bertubi-tubi, tetapi napas tetap membawa bismillah yang sama. Inilah keteguhan yang tidak terlihat, namun mengubah cara alam memperlakukan seorang hamba. Maka ketika seorang wali melangkah, ia tidak sedang mengingat keajaiban yang pernah terjadi, dan tidak pula berharap keajaiban baru. Ia hanya berjalan sebagaimana napas mengalir, tanpa beban, tanpa tuntutan. Dan jika air memilih untuk menopangnya, itu bukan karena ia memerintah, tetapi karena bismillah yang hidup telah lebih dulu hadir, jauh sebelum langkah itu terjadi. Bab 8, kesaksian air, tanah, dan langit. Pada saat manusia sibuk bertanya bagaimana keajaiban terjadi, alam justru menjadi saksi yang paling jujur. Air, tanah, dan langit tidak pernah keliru mengenali siapa yang datang membawa kehendak diri dan siapa yang datang membawa nama Tuhan. Mereka tidak menilai rupa, tidak mempertimbangkan ilmu, dan tidak tertipu oleh ucapan. Yang mereka dengar hanyalah getaran keikhlasan yang lahir dari hati yang telah berserah sepenuhnya. Air bersaksi dengan caranya sendiri. Ia menolak mereka yang datang dengan kesombongan, namun melapangkan diri bagi mereka yang telah mengosongkan hati. Tanah pun demikian, ia merendah kepada siapapun yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan menjadi berat bagi mereka yang masih ingin berdiri dengan keakuan. Segala sesuatu di alam ini bergerak mengikuti hukum yang tidak tertulis, hukum tentang ketundukan kepada Sang Pencipta. Langit menjadi saksi yang paling sunyi. Ia tidak bersuara, tetapi menyimpan catatan yang tidak pernah hilang. Setiap bismillah yang terucap dengan jujur, setiap napas yang dipenuhi penyerahan, tercatat tanpa perlu diumumkan. Para wali tidak mencari pengakuan langit, namun langit mengenali mereka sebagaimana mengenali doa-doa yang dipanjatkan dalam kesunyian malam. Ketika ketiga saksi ini, air, tanah, dan langit selaras, maka tidak ada lagi pertentangan. Yang tampak bagi manusia sebagai keajaiban hanyalah keselarasan yang telah lama terjalin. Alam tidak sedang tunduk kepada manusia, tetapi sedang kembali pada fitrahnya, patuh kepada Allah yang maha mengatur segalanya. Maka jika suatu hari engkau mendengar kisah seorang wali berjalan di atas air, ingatlah bahwa peristiwa itu bukanlah panggung pertunjukan. Ia adalah kesaksian sunyi tentang seorang hamba yang telah berhenti meminta apapun dari dunia. Dan ketika dunia tidak lagi diminta, ia pun berhenti menuntut, seakan berkata, "Berjalanlah, sebab engkau telah menyerahkan segalanya."
Bab 9, rahasia yang tak pernah diajarkan. Tidak semua rahasia diturunkan melalui kata-kata. Ada rahasia yang justru akan rusak jika dijelaskan, mengecil jika didefinisikan, dan menghilang jika dipamerkan. Para wali mengetahui bahwa rahasia bismillah yang paling dalam bukanlah sesuatu yang bisa diwariskan dari guru ke murid, melainkan sesuatu yang tumbuh sendiri di hati yang telah siap. Karena itu mereka lebih banyak membimbing dengan diam daripada dengan penjelasan. Rahasia ini hanya muncul setelah seseorang berhenti bertanya bagaimana caranya dan mulai bertanya siapa aku di hadapannya. Selama pertanyaan masih berpusat pada hasil, rahasia akan tetap tertutup. Namun ketika pencarian berubah menjadi kerinduan untuk mengenal Allah apa adanya, tanpa pamrih dan tanpa tuntutan, maka tabir mulai tersingkap perlahan tanpa disadari. Para wali tidak pernah merasa telah sampai. Justru semakin dekat, semakin mereka merasa jauh. Semakin dalam rahasia itu terasa, semakin mereka menyadari betapa kecil dan tidak berartinya diri ini. Inilah tanda bahwa perjalanan masih berjalan di jalur yang benar. Sebab kesombongan adalah tanda berhenti, sedangkan kerendahan hati adalah tanda bergerak. Di titik inilah bismillah berubah menjadi kesaksian batin yang tak terucap. Ia tidak lagi hadir sebagai awal karena tidak ada lagi akhir. Hidup menjadi satu lingkaran kesadaran yang utuh, di mana setiap keadaan adalah perjumpaan, dan setiap perjumpaan adalah pelajaran yang sunyi. Maka siapapun yang mendengar kisah ini dan merasa terpanggil, ketahuilah bahwa panggilan itu bukan untuk mengejar keajaiban. Ia adalah panggilan untuk berjalan pelan, menanggalkan beban, dan belajar hancur dengan indah di hadapan Allah. Sebab rahasia terbesar tidak terletak pada apa yang bisa engkau lakukan, melainkan pada apa yang bersedia engkau lepaskan. Bab 10. Pesan terakhir bagi para pencari. Jika setelah mendengar kisah ini engkau masih bertanya bagaimana cara berjalan di atas air, maka ketahuilah bahwa engkau belum benar-benar mendengarnya. Sebab para wali tidak pernah mengajarkan langkah kaki, mereka mengajarkan bagaimana hati pulang. Air hanyalah saksi kecil dari perjalanan besar yang terjadi jauh di dalam diri. Perjalanan dari merasa memiliki menuju sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Berjalan di atas air bukanlah puncak, dan tenggelam pun bukanlah kegagalan. Yang lebih berbahaya adalah berjalan di atas pujian manusia dan tenggelam dalam rasa bangga. Para wali memahami bahwa keselamatan iman jauh lebih berharga daripada kekaguman dunia, dan ketenangan hati jauh lebih mulia daripada keajaiban yang terlihat mata. Jika engkau ingin membawa bismillah dalam hidupmu, jangan sibuk menunggu peristiwa luar biasa. Mulailah dari hal yang paling sunyi, niat yang jujur, ibadah yang tersembunyi, dan kesabaran yang tidak dipamerkan. Di sanalah bismillah mulai hidup, bukan sebagai ucapan, tetapi sebagai kesadaran yang menemani setiap langkah, sekecil apapun itu. Ketahuilah bahwa para wali bukanlah mereka yang berjalan di atas air, melainkan mereka yang tidak lagi tenggelam dalam dunia. Mereka hidup di tengah manusia, bekerja, makan, dan berinteraksi sebagaimana biasa. Namun hati mereka telah berpaut pada sesuatu yang tidak terlihat. Itulah sebabnya dunia tidak mampu mengikat mereka, meski mereka berada di dalamnya. Maka ketika kelak engkau mengucap bismillah, ucapkanlah bukan untuk meminta kekuatan, tetapi untuk melepaskan diri. Lepaskan rasa ingin menguasai, lepaskan rasa ingin dipuji, lepaskan rasa ingin menjadi istimewa. Karena di saat itulah rahasia itu mulai mendekat. Dan mungkin engkau tak pernah berjalan di atas air, tetapi engkau akan berjalan dengan selamat menuju Allah. Dan itulah karamah yang paling agung. Jika kisah ini mengetuk hatimu, jangan simpan sendiri. Biarkan ia menjadi pengingat dalam hidupmu. Tekan like, bagikan kepada mereka yang sedang mencari jalan pulang, dan subscribe Lentera Hati agar cahaya ini terus menyala di tengah gelapnya dunia. Sampai bertemu di perjalanan sunyi berikutnya dengan bismillah.